Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pujian semata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Kitabul Kabair, kitab yang menyebutkan di mana beliau mengumpulkan dosa-dosa besar yang beliau dapatkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengumpulkan 70 dosa besar di sini. Kemudian kata beliau al-kabiratus tsalisah fis sihr, ya, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Ya. Sihir yang kita pahami ya, yang doti, guna-guna, santet, yang semisal dengan itu. Kata beliau, lianna sahira la budda wa yakfura qala Allah taala. Ya, dan tidak karena sesungguhnya sihir itu tidak bisa tidak, dia itu adalah kekafiran. Dia adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, dan tidak ada kepentingan syaitan itu, ya, syaitan yang terlaknat, tidak ada kepentingan syaitan itu mengajarkan sihir kecuali karena di dalamnya ada bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala mukhbiran anna Harut wa Marut, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan perkataan Harut dan Marut, ya, dalam suratul Baqarah, ayat yang lumayan panjang, di mana Harut dan Marut, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya Harut dan Marut ini mengajarkan kepada manusia sampai mereka mengatakan kepada manusia, kami ini hanya ujian untuk kalian, maka janganlah kalian kafir. Ya, maka ini mungkin sebabnya Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan sihir di urutan yang ketiga setelah menyebutkan kesyirikan, kemudian membunuh jiwa, kemudian sihir. Sebab ya, tidaklah sihir itu dilakukan, ya, atau tidaklah seorang penyihir itu melakukan sihirnya kecuali setelah dia melakukan taqarrub kepada syaitan, melakukan kesyirikan. Dan diantara akhir atau diantara akibat dari sihir itu adalah membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa. Walaupun asal dari sihir itu yang dihajarkan oleh Harut dan Marut itu hanya dua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan lanjutan ayat tadi, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dan maka mereka pun mempelajari dari Harut dan Marut ini apa yang bisa menceraikan, membuat sepasang suami istri itu berpisah. Sepasang suami istri itu berpisah. Nah, ini asalnya sihir yang ada di tengah di kalangan Bani Israel dulu. Entah dia menceraikan suami istri atau ya melengketkan suami istri. Yang awalnya bertengkar kemudian ya disihir supaya mereka, kalau istilah kita sekarang sihir mahabbah, ya, supaya mereka jadi saling mencintai kembali. Ya. Ini kalau kita berpikir, ini kan tujuannya baik, menyatukan dua orang yang bertengkar misalnya. Tapi masalahnya perbuatannya itu yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Kemudian di sini beliau menyebutkan bahwasanya sebahagian manusia itu masuk ke dalam sihir atau mempelajari sihir hanya menyangka itu haram saja, sekedar dosa besar tapi tidak sampai kepada level kekufuran.
dan dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kekufuran, maka mereka pun mempelajari guna-guna dan beramal dengannya. Ya, pada awalnya ya, seperti disebutkan tadi, sihir itu hanya itu saja pertama. Jadi untuk menyatukan ya, dua manusia atau menceraikan dua manusia, sepasang suami istri. Ini kan yang banyak kita ya, dot itu kan biasanya ya itu. Ya, sampai muncul istilah ya, kalau apa lagi, kalau cinta ditolak dukun bertindak, todoti melayang. Dari situ kan muncul. Dan sebab asalnya sihir memang seperti itu asal pertamanya. Walaupun belakangan kemudian ya ternyata meluas, membuat orang sakit misalnya, sampai membuat orang bangkrut. Kalau misalnya dia cemburu karena usaha orang lebih bagus, dia sihir usahanya itu supaya menjadi bangkrut. Kadang mungkin ketika ya sampai pernah kami mendengar cerita bahwasanya ada sebuah toko, itu ramai sekali awalnya, luar biasa ramainya, tiba-tiba sampai jadi sepi pengunjung, masih sepi, tidak ada apa-apa di situ ya. Tidak ada yang mau masuk belanja. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang sebelumnya belanja di toko tersebut kemudian pindah ke toko lain, dia bilang setiap kami masuk ketika lihat anjing mau menggigit di situ. Ini sihir. Ada anjing di situ, jadi orang tidak berani masuk. Karena langsung begitu mau masuk ke toko itu, langsung kayak ada anjing gila di situ di depan toko mau menggigit. Ya otomatis kan orang lari padahal tidak ada. Nah, ini sihir yang seperti ini. Dan kata beliau di sini, ya hadnya sihir, ya hadnya pelaku sihir itu adalah dibunuh. Jadi hukum had, ya kalau apalagi dukun yang menyihir itu kalau di dalam syariat kita dipenggal kepalanya. Ya, di dalam mazhab yang tiga, Imam Abu Hanifah, kemudian Malik, Hanbal, itu langsung dibunuh saja, tidak usah diminta bertobat. Adapun mazhabnya Imam Syafi'i, diminta dulu bertobat, kalau tidak mau bertobat baru dibunuh. Tapi sekali lagi yang had-had seperti ini haknya penguasa, jangan ada nanti, ini sana penyihir, ayo kita bunuh. Nggak ada seperti itu. Itu haknya penguasa. Seperti misalnya di Saudi Arabia, itu penyihir dipenggal kepalanya, dibawa ke tengah gurun pasir, dipenggal kepalanya. Nah, itu haknya penguasa, haknya qadhi yang menentukan. Nah, kemudian di sini beliau membawakan hadis yang telah kita baca sebelumnya, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, diantaranya adalah sihir. Ya, kemudian datang ucapan dari beliau menyebutkan di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah diteliti oleh para muhakkik, ini ucapan Jundub, seorang sahabat, Jundub al-Khair. Jundub al-Khair, bukan Abu Dzar ya, bukan Jundub bin Junada Abu Dzar yang terkenal itu, tapi ini Jundub al-Khair radhiyallahu taala. Kata beliau, hadus sahir duribahu bis-saif. Haknya orang sahir atau hukuman bagi orang yang menyihir itu, dia adalah dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Kemudian beliau menyebutkan dari Bajalah Ibnu Abadah rahimahullah taala, beliau mengatakan, atana kitab Umar, datang kepada kami surat dari Umar, qabla mautihi bi sanatin, sebelum beliau meninggal setahun kemudian. Jadi setahun sebelum Umar meninggal, beliau menulis surat ke gubernur beliau. Beliau mengatakan, aniktulu kulla sahirin aw sahiratun, bunuhlah seluruh penyihir, mau perempuan mau laki-laki bunuh. Ini perintah Umar. Ini perintah Umar. Nah, ini kalau Khulafaur Rasyidin sudah begini, sudah harus diikuti. Apalagi datang riwayat dari Hafsah radhiyallahu taala itu pernah disihir oleh budak perempuannya, maka beliau memerintahkan untuk dibunuh. Ya, seorang sahabat yang seingat Jarir itu pernah membunuh seorang penyihir di tengah pasar. Ya, penyihir itu mendemonstrasikan dia bisa menghidupkan ini, dia bisa menghidupkan ini. Ya, beliau langsung dia penggal kepalanya, suruh hidupkan dirinya sendiri. Tapi sekali lagi ya, kita di sini tidak bisa seperti itu, sebab ini haknya penguasa. Apalagi ini ucapan Umar. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang kata para ulama, kalau salah seorang dari Khulafaur Rasyidin telah menetapkan sebuah hukum, maka itu yang diikuti walaupun seluruh sahabat menyelisihinya.
Walaupun seluruh sahabat menyelisihinya. Kalau salah seorang di antara khulafaur rasyidin menetapkan hukum, itu yang diikuti. Kemudian kata beliau, ya beliau menyebutkan di sini hadis, hanya saja ada kelemahan pada sanadnya. Kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhuluna al-jannata. Ada 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Mudminul khamr, orang yang terus-menerus meminum khamar. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus tali rahim. Wa musaddiqun bisihir, dan orang yang membenarkan sihir. Tidak melakukan sihir tapi dia membenarkan sihir. Jadi kan sama saja. Tidak melakukan sihir tapi dia membenarkan sihir. Kemudian di dalam hadis yang hasan beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, laisa minni, bukanlah termasuk atau dia tidak termasuk dalam jaminanku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan sihir atau minta disihirkan, orang yang melakukan perdukunan atau minta didukunkan, orang yang melakukan tatayur atau orang yang minta dilakukan tatayur untuknya. Nah, ini yang banyak kita lakukan, tatayur ini banyak ya, termasuk bentuk perdukunan ya, pawang hujan dan yang semisalnya, itu bentuk-bentuk perdukunan semua ya. Kemudian di antara perkara yang disebutkan adalah bahasanya masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, ucapan beliau ketika ditanya tentang sihir, maka beliau mengatakan, gambarkan dulu kepada kami sihirmu ya. Kalau ada perkara-perkara yang memang dikatakan kafir, dia kafir. Nah, kalau misalnya ada sihir yang, dan ini asalnya ya menggunakan jin, maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ini sepakat para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, dan sesungguhnya ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin, tapi tidaklah menambah kepada mereka kecuali dosa. Adapun kalau tidak menggunakan jin, maka tidak dikafirkan tapi hukumnya haram. Nah, masuk ke dalam kategori ini sulap. Sulap itu bentuk sihir, Pak ya, sulap yang menggunakan kecepatan tangan saja atau teknologi saja, itu tetap hukumnya haram, tapi dia bentuk kedustaan. Jadi yang suka nonton sulap tinggalkan bagi. Nanti bentuk keharaman. Dan ini disebutkan Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika beliau menukil perkataan Ar-Razi. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan, ketika menukil perkataan Ar-Razi, beliau menyebutkan, Ar-Razi ini menyebutkan banyak bentuk-bentuk sihir, dan beliau sebutkan diantaranya seperti itu. Sulap itu masuk di dalamnya. Tapi itu tadi, kalau dia sesuai perkataan Imam Syafi'i, dilihat kalau sulapnya menggunakan jin, maka itu kekufuran. Tapi kalau tidak, maka itu bentuk keharaman, itu dosa besar, sebab ada kedustaan di dalamnya ya, katanya menghilangkan apa lagi, menghilangkan patung Liberty lah atau apalah segala macamnya, itu kan bentuk kedustaan. Siapa yang bilang itu bukan kedustaan? Oh, itu kan cuma trik, iya trik, tapi itu kan bohong. Tidak, dia hilangkan Liberty, benar tidak? Kan tidak, berarti dusta kan dusta. Dan ini masuk ke umumannya perkataan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, barang siapa yang masuk untuk mempelajari sihir semua bentuknya, maka itu adalah haram. Itu adalah haram. Jadi kalau dia menggunakan bantuan jin, maka dia kekufuran. Kalau tidak, maka dia adalah dosa besar. Itu rincian yang bisa kita ambil dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya boleh sebutkan, ini sudah pernah kita bahas, perkataan Ibnu Mas'ud secara marfu, inna ruqa'at tamaima wa tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah ya jampi-jampi, adapun kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang masyhur, maka ini tidak masalah. Yang diinginkan adalah jampi-jampi yang tidak diketahui apa maknanya. Kan banyak jampi-jampinya orang-orang dulu tidak tahu apa maknanya, ini haram. Bahkan di sini boleh menyebutkan itu bentuk kesyirikan. Kemudian at-tamaim, jimat-jimat, ini jelas. Jimat-jimat itu beliau memberikan definisi di sini adalah sesuatu yang digantungkan oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang yang bodoh di lengannya atau di badannya,
mereka gantungkan kepada dirinya atau kepada anak-anaknya atau kepada ternak-ternaknya dengan anggapan itu bisa menolak ain suppah ya, kalau kita ya menolak suppah. Nah, ini yang biasa yang sudah pernah kita sebutkan, pakai benang atau pakai besi putih, besi kuning atau apapun dan digantungkan sebagai jimat dengan tujuan menolak ain. Ini kesyirikan ya, telah kita sebutkan bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memutus benang, kemudian beliau mengatakan, jika seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan itu, maaflah tak abada, engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Maka ini kita yang sebagai orang tua, so yang punya anak kecil misalnya, biasanya kan gitu, ini ditinggalkan Pak, itu kesyirikan, itu dosa besar ya. Yang punya cucu biasanya digantungkan, tinggalkan, itu kesyirikan, dosa besar itu. Bukan perkara kecil. Oh ya, masa gantungkan saja? Iya, tapi kenapa Anda gantungkan? Itu yang jadi persoalannya. Itu yang jadi persoalannya, termasuk ya. Kami pernah ditanyakan kepada salah seorang guru kami tentang ada yang jual kalung-kalung itu ya, yang katanya ada energi gini atau apalah, ion-ion ya. Kata beliau sebaiknya ditinggalkan perkara tersebut, sebab kalaupun ada pengaruhnya, dan itu kan sebenarnya belum ada penelitian secara ilmiah yang betul-betul empiris, itu hanya klaim dari produsen. Coba kalau kita baca jurnal-jurnal ilmiah kedokteran, nggak ada penelitian betul-betul diakui yang masuk judicial review atau apa yang semisalnya seperti itu, tentang betul-betul memberi manfaat atau tidak, memberi manfaat atau tidak. Yang kalung-kalung itu besi apalagi yang model-model gelang-gelang itu sebaiknya ditinggalkan. Paling tidak itu bisa menghantar kepada perkara tersebut, kan bisa mengantar Pak kepada perkara, bagus ini batu ini bisa memberi. Nah, itu kan sudah mulai ya. Sekarang lain lagi modelnya, ketika mulai muncul fatwa yang melarang, lain lagi, dikasih anak kalung tapi ditulis Allah. Wah. Ada juga katanya kalau berubah warnanya berarti ini kolesterolnya tinggi. Dari mana dia tahu? Cek darah saja belum tentu tepat, apalagi sekedar itu. Kalau berubah ini kolesterolnya tinggi, ini nggak ada penelitian, cuma sekedar klaim-klaim saja untuk melariskan dagangan. Sekarang dipakai lagi Allah, dijual nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melariskan dagangannya. Allahul musta'an. Apalagi kalau dipakai masuk kamar mandi dalam keadaan terbuka, wih, sudah bertambah lagi dosanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditampakkan di dalam kamar mandi Pak ya. Kalau dia kasih masuk di dalam ya masih mending-mending lah ya. Kata beliau, kalaupun paling tidak itu pintu yang mengarah kepada perkara itu, jadi sebaiknya ditinggalkan. Apalagi nggak ada penelitian yang betul-betul empiris, yang betul-betul, kalau lihat jurnal-jurnal kedokteran itu nggak ada yang membahas itu, sekedar klaim saja. Kalau ini katanya memancarkan ion negatif apa segala macam yang bisa mempengaruhi peredaran darah dan segala macamnya, nggak ada juga, nggak ada terbukti yang seperti itu, sekedar klaim. Sekali lagi, perkara tersebut kata beliau hendaknya ditinggalkan. Kemudian berkaitan dengan sihir, di antara perlindungan terhebat dari sihir adalah zikir pagi petang. Nah, jangan ditinggalkan ini Pak, zikir pagi sore, khususnya baca 3 kul itu perlindungan paling hebat itu dari sihir ya. Perlindungan paling hebat dari sihir 3 kul, kemudian baca berwudu, kemudian baca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian antara yang disebutkan oleh para ulama, membaca suratul mulk di waktu malam. Surah mulk tidak panjang Pak, cuma 1 lembar lebih sedikit, tidak sampai malah ya, 1 lembar lebih sedikit. Kemudian antara perlindungannya yang paling hebat adalah membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah di waktu malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah mulai dari Amanar Rasul sampai terakhir, maka itu akan mencukupinya sepanjang malam itu. Dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya diamalkan. Itu tadi zikir pagi sore, khususnya 3 kul itu. Habis salat subuh, habis salat asar, atau masuk waktu subuh, walaupun sebelum salat subuh boleh dibaca. Arti kadang misalnya jadi antara kita salat qabliyah subuh dengan iqamat masih panjang, baca di situ. Sebab dikatakan zikir pagi sore itu tidak mesti setelah salat subuh. Yang penting sudah masuk waktu subuh itu sudah bisa dibaca. Demikian pula habis masuk waktu
masuk waktu asar dibaca 3 kul. Kemudian tadi surah Al-Mulk dibaca kalau malam, 2 ayat terakhir suratul Baqarah, kemudian berwudu dan baca ayat kursi sebelum tidur. Dengan ini insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kesyirik, dari segala bentuk sihir. Nah, ini peringatan juga untuk orang tua. Ya, walaupun sekarang agak susah ya, karena bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah bos-bosnya syaitan juga dibelenggu. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita itu jangan dibiarkan keluar setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya, jangan dibiarkan keluar. Sebab saat itu syaitan sedang merajalela, sedang kuat-kuatnya. Jangan dibiarkan keluar. Walaupun sekarang agak repot karena waktu Ramadan. Tapi hendaknya dimaksimalkan, di luar Ramadan diusahakan. Juga makanya sebagian para ahli ruqyah itu mereka menyebutkan jangan meruqyah kecuali kalau sudah darurat sekali. Jangan melakukan proses ruqyah antara maghrib dan isya, sebab akan sedikit sekali apalagi pengaruhnya akan lemah sekali. Sebab syaitan di situ dalam kondisi terkuat. Jadi syaitan terkuat itu ada 2 kondisi, ada 2 waktu. Antara maghrib dan isya, dan ketika pas tengah hari, pas matahari di tengah sebelum tergelincir masuk waktu duhur. Itu kondisi syaitan pada puncak kekuatannya itu. Mungkin makanya biasanya kebanyakan di antara kita di waktu-waktu itu mengantuk ya, kalau siang-siang waktu sholat Jumat itu jangan. Kalau imam khotib sudah mengatakan innal hamdalillah, sudah jadi alarm itu tidur. Kalau baru salam belum adzan sudah naik berdiri sudah tidur, itu sudah jadi alarm itu. Sebenarnya bisa diakali Pak yang seperti itu, bergeser sedikit atau lakukanlah perkara-perkara yang bisa mencegah kita dari tidur. Ya, ini mungkin Pak yang sempat kita sampaikan. Ini berkaitan dengan sihir. Sebenarnya ada risalah yang lebih panjang yang membahas ini, dan ini sebenarnya kita sudah singgung sebelumnya ketika kita membaca kitab Tauhid. Nah, ini pembahasan setelahnya, ini pembahasan tentang sholat. Ini panjang ya, sebab beliau sebutkan meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, beliau sebutkan semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.